warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Kimiaku Channel. Di video kali ini saya ingin mengulas materi ilmu kimia yang berkaitan tentang laju reaksi. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dan juga menghitung laju reaksi berdasarkan konsep atau pengertian dari laju reaksi. Salah satu dari faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu adalah konsentrasi. Jadi konsentrasi yang bisa dirubah-rubah kemudian mempengaruhi dari laju reaksi, maka muncullah satu bentuk persamaan dari laju reaksi atau yang disebut dengan hukum laju reaksi. Inilah yang akan saya uraikan pada video kali ini, yaitu tentang persamaan laju reaksi. Dan dari sini kita akan mengenal istilah order reaksi, kemudian menghitungnya. Untuk selanjutnya menuliskan persamaan laju reaksi berdasarkan order reaksi yang sudah kita hitung. Untuk itu silahkan disimak video ini sampai selesai, semoga bisa dipahami. Dan ini dia videonya. Persamaan laju reaksi. Persamaan laju reaksi merupakan persamaan aljabar yang menyatakan hubungan laju reaksi dengan konsentrasi per reaksi. Persamaan laju reaksi atau hukum laju reaksi dapat diperoleh dari serangkaian eksperimen atau percobaan, di mana dalam setiap percobaan konsentrasi salah satu per reaksi diubah-ubah, sedangkan konsentrasi per reaksi lain dibuat tetap. Nah, jika persamaan reaksi tertulis sebagai berikut, yaitu A plus B menghasilkan C dan D, dengan disertai koefisien masing-masing untuk A, B dan C serta D, maka persamaan laju reaksinya dapat dinyatakan sebagai berikut. Di mana laju reaksi kita lambangkan dengan V, sehingga V sama dengan K kali konsentrasi A pangkat M dikali konsentrasi B pangkat N. Di mana V tadi adalah laju reaksi, kemudian K itu adalah tetapan laju reaksi. Artinya M adalah orde atau tingkat reaksi pada reaksi A, sedangkan N adalah orde atau tingkat reaksi pada reaksi B. Nah, orde reaksi itu hanya dapat ditentukan secara eksperimen. Kemudian orde reaksi total bisa dicari dengan menjumlahkan orde reaksi terhadap reaksi A dan orde reaksi terhadap reaksi B, atau sama dengan M plus N. Untuk lebih jelasnya kita lihat pada contoh soal berikut. Ya, yang pertama di sini contoh soal di sini adalah contoh soal untuk reaksi P dan K menghasilkan S, di mana dalam percobaan tersebut diperoleh data sebagai berikut. Percobaan dilakukan sebanyak 3 kali, kemudian untuk konsentrasi P dan K bisa dilihat masing-masing ada di sini. Sedangkan lajunya juga diketahui seperti pada tabel ini di kolom keempat. Nah, jadi data yang ada, kemudian kita perhatikan di bagian konsentrasinya untuk P dan K. Pertanyaannya adalah, berapakah order reaksi terhadap P dan K? Kemudian berapakah order reaksi total? Bagaimanakah persamaan laju reaksinya? Dan berapakah nilai K atau tetapan laju reaksinya? Untuk menyelesaikan soal seperti ini, silakan disimak langkah-langkahnya. Yang pertama, kita tuliskan terlebih dahulu persamaan laju reaksi secara umum untuk reaksi yang ada pada soal ini, yaitu V sama dengan K kali konsentrasi P pangkat M dikali konsentrasi K pangkat N. Kemudian untuk menjawab pertanyaan yang pertama tadi, berapakah order reaksi M dan N? Yang pertama kita coba untuk mencari nilai M terlebih dahulu. Untuk order reaksi terhadap P, maka caranya adalah
Untuk data percobaan yang ada ini kita perhatikan, kita pilih data dari sekian data yang disediakan yang akan nantinya bisa kita hitung untuk mencari nilai M. Maka kita pilih data yang nilai untuk konsentrasi Q nilainya yang sama. Jadi di antara data percobaan yang ada, kita coba gunakan dua data untuk kita bandingkan, dan data yang dipilih adalah data yang nilai untuk Q-nya bernilai sama. Sehingga nanti kalau kita selesaikan, nilai Q-nya akan habis atau nilainya adalah 1. Sehingga tidak akan mempengaruhi dalam perhitungan untuk mencari nilai M. Nah, dari data ini kita akan lihat bahwa ternyata nilai yang bisa kita gunakan adalah data pada percobaan 1 dan 3. Untuk percobaan 1 kita perhatikan di sini nilai Q-nya adalah 1,2, dan untuk data percobaan 3 juga nilai Q-nya adalah 1,2. Nah, inilah yang harus kita pilih sehingga nanti kita bisa menentukan nilai dari M. Kita buat perbandingan antara laju data pertama dibandingkan dengan laju data ketiga. Kemudian kita selesaikan seperti yang sudah ditulis di dalam ini tadi. Secara umum persamaan laju reaksi itu adalah K kali konsentrasi P pangkat M dikali Q pangkat N. Kemudian karena ini data laju pertama, maka kita masukkan di sini konsentrasinya adalah konsentrasi P yang pertama. Ini pangkat M, kemudian juga kali konsentrasi Q data pertama, pangkat N. Nah, karena ini perbandingan V1 banding V3, maka ini langsung bisa kita gabungkan dan nilai K sudah bisa kita hapus. Nilai K sudah bisa kita coret karena K per K artinya kan 1. Sehingga kita hilangkan untuk penulisan nilai K, yang tersisa adalah ini. Data yang kita masukkan sesuai dengan data yang kita pilih. Selanjutnya, untuk nilai dari konsentrasi P yang pertama itu adalah 3,2. Untuk nilai data konsentrasi P yang ketiga adalah 1,6. Selanjutnya, untuk nilai data konsentrasi Q, baik yang pertama maupun yang ketiga ini sama-sama 1,2. Akhirnya ini kalau kita bagi bernilai 1. Hingga tersisa yang ada kita tulis di sini adalah 3,2 per 1,6 pangkat M. Nah, kemudian nilai laju reaksinya kita lihat pada data 1 dan 3 itu nilainya sama-sama 14. Kita selesaikan, 14 bagi 14 itu 1, kemudian 3,2 dibagi 1,6, itu nilainya adalah 2, dan kemudian ini berpangkat M. Kita coba hitung untuk mencari nilai M, bisa kita gunakan secara logika. Nilai 1 ini diperoleh dari 2 pangkat berapa. Nah, berapanya itu adalah nilai M. Jadi 2 pangkat berapa supaya hasilnya sama dengan 1. Artinya M di sini akan bernilai 0. Kita lanjutkan untuk mencari nilai dari N atau order reaksi terhadap Q. Untuk langkah ini yang harus kita lakukan adalah mencari data yang nilai konsentrasi P-nya bernilai sama. Jadi untuk mencari order reaksi terhadap Q, maka konsentrasi P-nya yang kita pilih, yang kita bandingkan adalah yang nilainya sama. Terlihat di sini pada data percobaan, data yang sama untuk nilai P-nya adalah data nomor 2 dan nomor 3. Sama-sama 1,6. Nah, kita masukkan ke dalam persamaan seperti untuk menghitung M tadi. Kita bandingkan rumus laju reaksinya.
yaitu rumus laju reaksi untuk V2 per V3, maka nilai konsentrasi P untuk percobaan kedua kita bandingkan untuk percobaan ketiga dikali nilai konsentrasi K kedua per nilai konsentrasi K ketiga pangkat N. Kita masukkan masing-masing nilainya. Kemudian kita lihat di sini untuk nilai P nilainya sama sehingga nilainya adalah 1. Yang tersisa adalah konsentrasi K ada 0,6 untuk percobaan kedua. Ini bisa dilihat pada tabelnya. Untuk konsentrasi pada percobaan ketiga nilai K adalah 1,2. Kemudian untuk V2-nya laju pada percobaan kedua sebesar 3,5 dan laju pada percobaan ketiga adalah 14. Kita coba selesaikan lagi yang kemudian ini 0,6 dibagi 1,2 nilainya adalah 1/2. Begitu juga dengan 3,5 per 14 nilainya kita dapatkan adalah 1/4. Jadi ini kita sederhanakan akan kita dapat nilai pecahan yang lebih sederhana, yaitu di sini adalah 1/4, kemudian sama dengan 1/2 pangkat N. Nah, untuk mencari nilai N berarti supaya di sini jadi 1/4, maka N sama dengan 2. Untuk pertanyaan yang ketiga yaitu order reaksi total. Order reaksi total adalah penjumlahan dari order reaksi M dan N. Sedangkan M tadi sudah kita hitung nilainya 0, kemudian untuk N kita dapatkan nilainya 2. Maka order reaksi totalnya adalah 0 tambah 2, artinya sama dengan 2. Untuk pertanyaan yang keempat, yaitu tentang bagaimana persamaan laju reaksinya setelah kita mendapatkan nilai dari M dan N. Maka persamaan laju reaksi yang secara umum ini kita masukkan nilai M-nya dan nilai N-nya. Sehingga kita akan dapatkan persamaan laju reaksi seperti ini. V sama dengan K dikali konsentrasi P, pangkat M-nya tadi nilainya 0, kemudian dikali konsentrasi Q, pangkat N nilainya tadi adalah 2. Nah, kemudian ini bisa kita selesaikan karena konsentrasi untuk reaksi P tadi ini ordernya bernilai 0. Sehingga order reaksi yang di sini untuk 0, ini nilai konsentrasi P pangkat 0 ini akan bernilai 1. Akhirnya bentuk persamaan laju reaksinya akan tersisa seperti ini. Jadi V sama dengan K dikali konsentrasi Q pangkat 2. Untuk pertanyaan yang terakhir tentang berapakah tetapan laju reaksinya. Jadi tetapan laju reaksi dari persamaan laju reaksi yang ada ini bisa kita hitung. Untuk mencari nilai K bisa kita gunakan data percobaan ini yang mana saja bisa kita gunakan. Untuk contoh ini saya pakai data percobaan yang pertama. Kita masukkan persamaan lajunya tadi adalah K dikali konsentrasi Q pangkat 2, kemudian data yang diambil misalkan di sini data yang pertama. Data yang pertama nilai laju reaksinya adalah 14 molar per detik atau molar sekon pangkat min 1 sama dengan K dikali konsentrasi Q-nya di data pertama adalah 1,2 di 1,2 molar pangkat 2. Kita selesaikan. Kita yang mencari nilai K, maka di sini artinya adalah untuk mendapatkan nilai K berarti 14 molar per detik ini dibagi dengan nilai 1,2 molar pangkat 2 yang nilainya adalah 1,44 molar pangkat 2. Kemudian hasil akhirnya adalah 14 dibagi dengan nilai 1,44 ini. Kita peroleh datanya, nilai K-nya adalah 9,72.
molar pangkat min 1 detik pangkat min 1. Nah, inilah contoh untuk menghitung persamaan laju reaksi dimulai dari mencari order reaksi untuk masing-masing nilai dari order setiap reaksi dan kemudian mencari nilai tetapan laju reaksinya. Untuk contoh yang kedua, kita lihat data yang berikutnya lagi. Kita akan teruskan dengan contoh soal yang kedua yang agak berbeda dari soal yang pertama tadi. Di sini diketahui persamaan reaksi yang ada adalah persamaan reaksi A plus B menghasilkan C plus D. Data yang diperoleh bisa dilihat dalam tabel ini. Untuk percobaan yang dilakukan sebanyak 3 kali, konsentrasi yang diketahui adalah konsentrasi per reaksi yaitu A dan B dalam satuan molar. Kemudian data yang berikutnya bukan laju reaksi yang diketahui, melainkan waktunya untuk bereaksi yang diketahui. Kalau sebelumnya dalam soal yang pertama tadi, di sini adalah laju reaksi yang diketahui dalam satuan molar per detik. Sedangkan untuk contoh soal yang kedua ini, yang diketahui adalah waktunya untuk bereaksi dalam satuan detik. Pertanyaannya adalah bagaimanakah persamaan laju reaksinya? Jadi, untuk menuliskan persamaan laju reaksinya, maka secara umum, karena reaksinya di sini adalah A dan B, maka persamaan laju reaksinya secara umum adalah V sama dengan K kali konsentrasi A pangkat M dikali konsentrasi B pangkat N. Selanjutnya kita akan hitung nilai M dan N terlebih dahulu, kemudian nanti kita masukkan ke dalam persamaan ini kembali. Itulah persamaan laju reaksi dari soal yang ditanyakan ini. Jadi untuk mencari nilai dari order reaksi terhadap A, kita pilih data yang konsentrasi B-nya bernilai sama. Yang di sini pada tabel terlihat data percobaan yang nilai konsentrasi B-nya sama adalah percobaan 1 dan percobaan 2. Kita bandingkan persamaan laju reaksinya untuk kedua data, sehingga bisa dilihat prosesnya. V1 per V2 sama dengan konsentrasi A data pertama atau data ke-1 dibagi konsentrasi A data kedua pangkat M, kemudian dikali dengan konsentrasi B yang pertama dibagi konsentrasi B data kedua pangkat N. Kita masukkan nilai untuk konsentrasinya terlebih dahulu. Di sini untuk A, data pertama adalah 0,2, data kedua adalah 0,4. Sedangkan untuk B, nilai konsentrasinya adalah 0,05, baik data pertama maupun data yang kedua. Untuk yang selanjutnya, kita akan lihat data laju reaksi di sini, di dalam tabel, ini bukanlah data laju, melainkan waktu, karena satuannya di sini adalah detik saja. Maka untuk mencari nilai laju reaksinya, laju itu sama dengan seperti. Jadi V itu sama dengan seperti. Sehingga nilai laju di sini untuk yang data pertama kita ganti menjadi 1/76. Nah, inilah maksudnya tadi bahwa tabel yang ada di sini berbeda dengan tabel soal yang sebelumnya dan penyelesaiannya pun ada berbeda di bagian memasukkan nilai laju reaksi di sini. Begitu juga dengan laju untuk data kedua, maka nilai yang kita masukkan di sini karena ada waktunya saja yang diketahui di bagian tabel di kolom waktu ini, maka untuk laju kedua, data kedua yang kita masukkan di sini adalah sepertinya. Seperwaktunya, itulah lajunya. Nah, waktunya di sini adalah 38 detik. Selanjutnya kita selesaikan, ini artinya sama dengan 38/76, kemudian yang ini yang di sebelah
kanannya ini 0,2 per 0,4. Ini kita sederhanakan, kita dapatkan dari penyederhanaannya adalah 1 per 2 pangkat M. Nah, setelah ini kita sederhanakan, kita juga akan dapatkan nilainya adalah 1 per 2 sama dengan 1 per 2 pangkat M. Maka M artinya akan bernilai sama dengan 1. Setelah kita menghitung order reaksi terhadap A, yaitu nilai M, kemudian kita akan hitung order reaksi terhadap B atau untuk nilai N. Untuk itu kita pilih data konsentrasi A yang bernilai sama yang kita akan gunakan untuk mencari nilai order reaksi terhadap B. Maka data yang kita ambil adalah data 1 dan data 3 karena di sini A-nya sama-sama 0,2 molar. Kita akan bandingkan persamaan laju reaksinya bahwa P1 per P3 itu sama dengan konsentrasi dari A data pertama per konsentrasi A data ketiga pangkat M dikali konsentrasi B data pertama per konsentrasi B data ketiga pangkat N. Nah, V1 per V3 sama dengan, ini kita masukkan nilai A-nya, konsentrasi A sama-sama 0,2 pangkat M kali 0,05 untuk data konsentrasi B yang pertama di sini nilainya 0,05, kita tuliskan di bagian ini. Kemudian untuk data konsentrasi B yang ketiga, ini nilainya adalah 0,4. Kita tuliskan di sini. Kemudian pangkat N. Dan untuk laju reaksinya, untuk data pertama, waktu yang diperlukan di sini adalah 76, maka nilai laju reaksinya adalah 1 per 76. Jadi ingat tadi bahwa V sama dengan 1 per T. Karena di sini yang dimasukkan haruslah nilai V, sedangkan yang diketahui di sini adalah nilai T. Begitu juga dengan laju ketiga, waktunya adalah juga 76, maka kita masukkan di bagian laju ketiga di sini adalah 1 per 76. Nah, selanjutnya di sini 0,2 per 0,2 berarti nilainya 1, jadi di sini tidak kita tuliskan lagi. Kemudian 0,05 per 0,4 pangkat N. Kita buat bentuk yang lebih sederhana. 1 per 76 per 1 per 76 ini berarti nilainya adalah 1, kemudian 0,05 per 0,4 ini kita sederhanakan menjadi 1 per 8 pangkat N. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa 1/8 dipangkatkan berapa supaya nilainya sama dengan 1, maka nilai N di sini berarti haruslah sama dengan 0. Nah, demikian tadi kita sudah dapatkan nilai M dan N, di mana M-nya bernilai 1 dan N-nya bernilai 0. Sehingga persamaan laju reaksinya, karena M sama dengan 1 dan N sama dengan 0, kita masukkan ke dalam persamaan yang secara umum tadi, yaitu V sama dengan K kali konsentrasi A pangkat M dikali konsentrasi B pangkat N. Kemudian kita gantilah M tadi bernilai 1, kemudian untuk B-nya kita ganti N-nya sama dengan 0. Selanjutnya, karena di sini konsentrasi B pangkat 0 itu nilainya sama dengan 1, sehingga persamaan laju reaksinya tersisa V sama dengan K kali konsentrasi A pangkat 1. Dan kemudian bisa kita tulis menjadi V sama dengan K kali demikianlah dua konsentrasi contoh A. soal berkaitan dengan menentukan persamaan laju reaksi dan juga order reaksi dari suatu data yang ada disediakan dalam soal. Untuk lebih memperdalam pemahaman dari uraian yang sudah saya jelaskan tadi, bisa dicoba dengan mengerjakan soal latihan berikut ini. Ada satu buah soal yang diketahui datanya, yaitu di sini
pada persamaan reaksinya adalah 2NO plus Br2 menghasilkan 2NOBr. Diperoleh data percobaannya sebagai berikut. Ada 4 kali percobaan, bisa dilihat di sini. Yang diketahui di sini adalah laju reaksinya, yaitu molar per detik. Nah, pertanyaannya adalah berapakah order reaksi terhadap NO dan juga terhadap Br2? Kemudian berapa order reaksi totalnya? Selanjutnya bagaimana persamaan laju reaksinya dan berapakah nilai K untuk laju reaksi yang ada di soal ini. Oke, demikian tadi tentang materi kita di pertemuan kali ini tentang persamaan laju reaksi. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Semoga bisa dipahami. Dan sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.